Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di channel saya, Ustadz Asahan. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh salah satu ustadz yang ada di kota Kisaran, yaitu Ustadz Sawaludin Damanik MA, dengan judul 3 hal yang membedakan pahala ibadah seseorang. Dan kepada saudaraku yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan channel ini akan terus berkembang dan membawa manfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Dalam menghadapi Ramadan yang tak berapa lama lagi sampai ke hadapan kita, maka kata Nabi apa? Mari dari hadis ini kita meniti pelan-pelan. Nggak lama aku sampaikan, nggak lama. Karena aku mau coba pulang istirahat dulu, kan nanti malam mau ceramah lagi saya ke Sungai Bejakan. Makanya ke istriku itu, mana tahu aku kusuk-kusuknya. Oh, udah. Dalam meniti ini kata Nabi begini. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang sholat, ibu-ibu tadi sholat, kita sholat, nanti asar sholat, besok sholat, maghrib sholat. Orang-orang yang sholat itu kata Nabi, rukunya sama, sujudnya sama, iktidalnya sama, bangkitnya sama, yang dibaca sama, tahiyatnya sama. Tapi kata Nabi, begitu mereka mengakhiri sholatnya, samakah pahalanya? Kata Nabi, tidak. Tadi sama pahala. Tadi sini suami ibu rata-rata semua sholat Jumat berjamaah, ya bu. Suami ibu datang, semua mereka amin, sama aminnya. Baru sama-sama sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia bilang Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami'allah, sami'allah. Sampai akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi begitu selesai sholat ini, Allah merintahkan mereka sebulan sekian pahalanya, sebulan sekian, sebulan sekian, sebulan sekian, sebulan beda. Apa yang membuat perbedaan pahalanya ini, ibu jemaah sekalian? 3 hal. 3 hal yang sampaikan di sini kita tutup. Enggak panjang-panjang. 3 hal ini ibu amalkan, ibu terapkan dalam setiap mengerjakan ibadah, insya Allah pahala kita melejit. Sekalipun ibu tidak sholat di depan Ka'bah, bisa pahala ibu sama dengan orang yang sholat di depan Ka'bah. Benar. Sekalipun dia sholat di depan Ka'bah, ibu sholat di sini, bisa saja pahala ibu lebih melejit tinggi dibandingkan orang yang sholat di depan Ka'bah. Maka perlu ilmu, perlu ilmunya, perlu tahu. Oh gitu. Maka jangan iri hati kalau dia bisa haji berkali-kali, dia bisa umrah, awaknya apalah kau pikir. Makan aja payah kau pikir, susah jawab. Dia senang lah, bisa mendengarnya banyak kau pikir berapa puluh hektar tinggal kena yang orang itu. Dia saya dalam bagian 15 hektar kau pikir, awak aku saja kalau karena ada. Udah bu kan? Bu, kata Nabi orang-orang yang sholat itu sama. Ibu nanti sholat sama, puasanya sama, sejak kita menahan imsak, sama-sama berbuka, sama pahalanya tidak. Nanti di sini ibu tak harus baca Quran, yang dibaca kau juz berapa, juz 3, kau juz berapa, juz 4, bagian kau juz 5, sama-sama baca Quran satu orang 1 juz, sama pahalanya. Sekali lagi tidak sama. Ibu sama-sama melayani suami, samakah pahalanya? Wallahi tidak sama. Tidak sama pahala ibu. Ibu sama-sama berbakti sama suami, sama pahalanya? Tidak. Lalu ibu-ibu, apa yang membuat pahala kita berbeda-beda? 3 hal ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam memberikan syarah dari hadis Riyadhus Shalihin. Kata beliau, ingat bu, yang pertama yang membuat pahala kita berbeda-beda adalah keikhlasan. Semakin ikhlas kita dalam mengerjakan sebuah ibadah, semakin ikhlas dalam mengerjakan sebuah amal, semakin ikhlas dalam mengerjakan sebuah perintah Allah, semakin besar peluang pahalanya. Cuma maksud Ustaz ini jam 6 udah mandi dia, udah cantik dia, udah wangi-wangi dia, otaknya heran, tak kemana mak rupanya, tak undangan enggak ya, tak kemana mak, tak ke masjid mak sembahyang berjemaah maghrib. Beda kan? Mau ke masjid mak, jam 6 lagi mak, tapi maghrib saya tahu jam 6:30 lewat 15 menit mak. Iya persiapan mak, udah datang ke masjid dia.
Kenapa? Semakin ikhlas dia, semakin ikhlas dia mengerjakan ibadah itu, pahalanya semakin gak ada terpaksa lagi. Beda dengan orang yang begitu aja baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan gitu, iya mah azan mah, azan iya mah azan. Beda bu. Semakin ikhlas, semakin ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Ikhlas itu kan sudah tahu itu apa ikhlas itu. Ikhlas itu dia orang-orang yang mengerjakan ibadah dari hati yang dalam. Ibu juga begitu, sama-sama kita punya suami. Mohon maaf ya, ini seramakan. Ibu dalam melayani suami, beda kau pahala ibu? Beda, gak sama. Semakin ikhlas kita melayani suami, semakin ikhlas, semakin besar pengaruh pahalanya. Kapan kita ikhlas dengan suami kita? Dulu Ustaz, kapan? Waktu 1 bulan menikah, oh itu ikhlas sekali. Oh 3 bulan menikah, 2 bulan menikah, oh ikhlas sekali. Dek, iya bang. Lalu 2 bulan menikah, dek, iya bang. Ambilkan air minum apa? Betul ya bang. Nah. Sekarang, seikhlas itukah lagi bu? Dek, apa? Ambilkan air minum apa? Itu bang, tenang, apa kan menggosok aku? Ada kurang bu. Makanya ibu-ibu ikhlas. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Kalau dulu, dek, iya bang. Ambilkan air, iya bang. Dek, iya bang. Belikan apa abang, iya bang. Dek, iya bang. Begitu kau sana dek, apa itu bang? Panggilkan bunga busuk, iya bang. 2 bulan menikah. Dek, iya bang. Panjat kelapa, iya bang. Dek, tak menyaut lagi. Dek, tak menyaut lagi. Dek, itu tengok depan. Panjat kelapa dipaksa sakit batuknya sama suaminya. Baik ibu. Semakin ikhlas, semakin apa tadi bu? Tengoklah nanti kita mengerjakan sholat bu, tengok sholat maghrib kita habis berbuka, itu berat tantangannya kan bu. Oh masih ada kolaknya tersedia, waduh ada pula gulai lomak daun ubi, pakai sambal mata sapi telur, mah rimbangnya nampak di situ. Oh iya macam kencongnya lagi, ada pula semalam dikasih orang kemana datang ayam kampung digoreng, wah itu kita jual mah. Kita buat begitu, kita masukkan sepotong telur mata sapi itu di sambal sak, ada pula sambal ikan teri nasi sak, dia angkat pinggir begini lah, kita tulurkan begini lah. Oh gila itu wah. Itu makannya nggak gini, karena kuahnya takut bercicak, diangkat gini nggak? Mbak Copat. Ambil ayamnya aman nanti nggak? Oh beda. Kalau ikhlas kalau makan tuh ikhlas sekali makan. Tapi sholatnya alihkan sholat siap. Berbuka dia makan dia mau sholat kurang lah ikhlas saja. Ada bantu makan banyak, udahlah kurangin nasi lah. Ayo jangan karena. Kurangin lah. Oh wah, kurang ini berat bu. Semakin ikhlas semakin apa? Oleh karena itu ibu-ibu yang pertama ini ingat, ikhlaskan. Apa Ustaz ikhlas itu? Ikhlas itu kunci amal jantungnya ibadah. Makanya ikhlas. Kira-kira ikhlas itu bagaimana? Bagi jantung ibadah aku sampaikan tadi itu. Apa dia? Seperti pesan surat Al-Ikhlas. Ibu aku tahu semua hafal surat Al-Ikhlas. Tidak ada yang tidak di sini. Bagaimana aja hafal kok surat Al-Ikhlas, masa ibu kata dia sendiri hafal. Syukur tinggi hafal surat Al-Ikhlas kok. Masa ibu enggak? Apa surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lagi? Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muhammad nabiku, ini namanya surah Al-Ikhlas. Tapi saat kita baca surah Al-Ikhlas dalam ayat pertama sampai terakhir tak ada kata ikhlas. Coba ibu tengok. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
أحد ولم يكن له كفوا أحد. Muhammad nabiku, ini namanya surah Al-Falaq. Kita baca bu, ayo. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada kata Al-Falaq. Muhammad nabiku, ini namanya surah An-Nas kata Allah. Kita baca. Qul a'udzu birabbin nas. Ada kata An-Nas. Muhammad nabiku, ini namanya surah At-Takatsur. Kita baca ayo. Alhaakumut takatsur. Semua surah dalam Al-Quran dinamakan dengan surah itu, pasti ada nama surah itu dalam rangkaian ayat pertama atau ayat kedua atau ayat ketiga. Tapi ketika Allah mengatakan Muhammad nabiku, ini namanya surah Al-Ikhlas, kita baca tidak ada kata ikhlas satu kata pun dalam ayat pertama sampai terakhir. Apa pesan ini kata para ulama tafsir? Ulama tafsir mengatakan ikhlas seperti pesan surah Al-Ikhlas, disebut surah Al-Ikhlas tapi tidak menyebutkan kata ikhlas satu pun dalam rangkaian ayatnya. Artinya apa? Ikhlas tidak perlu disebut, ikhlas tidak perlu diposting, ikhlas tidak perlu tahu orang. Ikhlas itu hanya rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau ada yang bersedekah, bu ini ikhlas ya, berat bu ikhlas ini bu, berat, jangan main-main. Makanya saya selalu ceramah, banyak yang tersinggung kalau jemaah haji, jemaah umroh, mohon maaf. Aku bilang kamu ini beribadah ke kota Mekah, kota Madinah, tapi belum lagi beribadah kamu bilang udah habis pahala kamu. Kenapa saya bilang gitu? Begitu sampai dibuka Ka'bah aja udah dicoreng pahala kamu. Kenapa? Udah dibilang ya Allah ya Rabb, amin ya Allah ya Rabb. Aku sampai ke tanah suci, Allah ya Rabb. Cercak foto, sebarkan ke semua juta manusia. Selesai. Apa kata ulama? Sembunyikan amalmu. Bagaimana kau menyembunyikan aibmu, begitulah engkau sembunyikan amalmu. Bagaimana kau tidak mau aibmu diketahui orang? Kalau boleh ada amal-amalmu, tidak semuanya amal harus diketahui oleh orang, kecuali kata ulama amal-amal yang memang tidak bisa disembunyikan. Ibu berjamaah ke masjid bisa diketahui orang, bisa kan? Tak mungkin orang tak tahu. Ibu baca Quran tak tahu orang, ada tak tahu, ada juga tahu. Tapi kata ulama, siapa yang ingin dimatikan Allah dalam kondisi husnul khotimah, mau tidak husnul khotimah? Ibu mau mati? Mau enggak? Enggak. Mau mati husnul khotimah? Mau, oke, semua sepakat. Kata para ulama, siapa yang ingin diwafatkan Allah dalam kondisi kematiannya husnul khotimah, syaratnya satu hal. Apa itu? Lakukan satu macam ibadah saja, dan amal yang dia kerjakan itu sembunyikan sampai suaminya pun tidak tahu. Orang-orang yang mempunyai amal satu aja, amal yang rahasia selalu dikerjakannya, satu aja amal yang selalu dikerjakannya dan rahasia sampai mati, itu akan membuat orang itu dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Apa contohnya Ustaz? Misalnya ibu rajin sholat tahajud malam, tapi suami tidak tahu. Atau ibu lagi berzikir, Pak sendiri berzikir subhanallah subhanallah. Nampak suami, ngapa kau? Enggak ada bang, gatal ini. Enggak boleh sebutkan, di hatinya bermain. Mudah kalau ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, ambil satu amal, satu aja, dan sembunyikan. Itu penyebab, salah satu asbab orang dibuat Allah meninggal dalam keadaan husnul. Ada seorang yang di YouTube ini ada, boleh buka. Kita dulu pakai film. Ada seorang nenek-nenek dari kampung, bu. Dia tak punya WA gini, nggak punya bu, tak punya HP. Satu hari itu entah kenapa lah dia disuruh baca Quran. Pas baca Quran itu disorot orang dari YouTube. Entah kenapa datang yang mempunyai channel YouTube menyorot dia gitu. Macam ini loh. Pas dibaca itu Al-Quran, ayat demi ayat, pas ayat kematian selesai dia meninggal dunia. Dunia tahu. Kenapa bisa begitu? Siapa yang menggerakkan kaki dia melangkah ke situ? Lisan siapa dunia baca Quran di tempat yang ramai seperti itu? Tangan siapa yang menggerakkan orang yang datang di situ bawa YouTuber langsung? Akhirnya termasuk YouTube dia, nampak dia meninggal dalam kondisi baca Al-Quran. Berarti ibu itu punya amalan yang rahasia. Apa amalannya? Mungkin selalu baca Quran dalam kesendiri. Allah membongkar rahasia manusia. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah Allah mengetahui apa yang kau kerjakan? Sampai kau takut? Ya sudah, paham di situ.
milik ibu satu aja, apa saja yang mudah aja, yang mudah. Tapi walaupun dia mudah, usahakan sembunyikan. Orang-orang terdekat di antara kita pun tidak boleh tahu. Itu peluang besar kematian kita akan dibuat Allah dalam kondisi apa tadi? Aku sering sedekah, bagus. Tapi ada bagian sedekah itu yang tidak ada yang tahu. Maka ulama salaf dulu itu mereka sering bersedekah, tapi mereka juga mengambil bagian sedekah. Bagaimana caranya? Carinya seorang buta tiap hari dibantunya, tiap hari dibantunya. Orang buta itu akhirnya itu peluang-peluang untuk dalam kondisi husnul khotimah. Baik ibu, semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin ikhlas. Ada orang mau bertobat, istrinya pun senang kali, gembira, udah betul abang udah berubah, alhamdulillah. Bayar asal sholat dia, asal tiap waktu tak tinggal lagi sholatnya. Tak lama udah kita meningkat nampak di suami itu. Abang ke masjid kenapa bang? Malu aku katanya orang. Tak malah bolong perasaan abang itu buat, tak malah boleh ini abang perasaan apa katanya orang itu. Dah pergilah ke masjid berubah lah bang, sama abang. Iyalah katanya, berangkatlah ke masjid dia bu. Duduklah dia di masjid itu, dia ambil di masjid itu. Malu rasanya gitu, tak pernah ke masjid kan? Tak lama berkumandang lah ada Allahu Akbar. Dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, berapa lama tak pernah tahu di panggilanmu. Berapa lama aku hidup di dunia tak pernah datangi panggilanmu. Hari inilah baru aku datang memenuhi panggilanmu. Nangis dia bu. Beda pahalanya. Walaupun sekali itu baru datang ke masjid dia. Beda pahalanya. Ikhlas lagi. Nangis dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Baru bangkit dia. Allahu Akbar. Nangis dia lagi. Allah, berapa lama tak pernah kakiku menginjak kaki di masjid ini. Allah, nangis dia. Beda pahalanya. Walaupun sekali tadi orang ke masjid, beda pahalanya dengan orang yang sudah berkali-kali ke masjid. Semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin apa dia? Besar pahala. Itulah perlunya ilmu, perlu ngaji gitu ibu ya. Baik, yang kedua kan tadi tiga kan, dua ya, oke dua. Ya semua terapkan ibadah apa saja, baca Quran, mau sedekah gitu. Ini yang tidak yatim kan? Nah, bisa kita kan? Beda kan? Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, tahun ini bisa aku bersedekah, alhamdulillah. Itu ikhlaskan terus. Baik, yang kedua, sebesar apa ibadah itu kita letakkan di hati kita. Sebesar apa ibadahku ibu letakkan di hati ibu, semakin besar ibadahku kita letakkan di hati kita, semakin besar pahalanya. Macam mana contohnya Ustaz? Ini contoh biar mudah dipahami. Dibesarkannya sholat itu dalam hidupnya, dibesarkannya. Macam tadi aku bilang, ini bentar lagi pengasuh kita ya, iya. Beda dia tuh orang itu pengasuh ya. Udah, bukan dia mau mandi-mandi bunga, bukan dia mau jalan-jalan, tidak. Ada perasaan dia menyambut Ramadan itu. Ibadah alhamdulillah sambil berbuku ke puasanya alhamdulillah, ya Allah mudah-mudahan sehat lagi ya Allah, ya Allah. Beda dia. Atau dia begini, ibu sama dia ke Medan, satu rombongan ke Medan 5 orang atau 7 orang. Dia meletakkan ibadah sholat itu nomor 1 di hatinya. Dalam rombongan tadi berjalan dari sini ke Medan sampai daerah Perbaungan, sudah menjelang hajat zuhur, 5 menit lagi zuhur lah. Dan tampaknya sudah gelisah, nengok-nengok sama dia gitu. Sampai bilangnya, di mana nanti kita sholat zuhur berjamaah? Itu aja pertanyaan sama kawan-kawannya. Di mana kita sholat zuhur berjamaah? Di mana kita sholat berjamaah? Tanya Pak tadi. Tak tahu kok bu, subhanallah. Di mana kita sholat berjamaah? Yang satu ini, itu aja pertanyaannya. Yang lainnya, di mana kita makan? Di mana kita makan? Di mana kita makan? Oh, yang lain bilang, makan aja otaknya. Tapi di Perbaungan Perbaungan, sok di Burasa ada, sok di Perbaungan Perbaungan. Ya. Beda kan? Beda kan? Pertanyaan langit dengan bumi kan, Bu ya kan? Yang satu, di mana kita sholat? Yang 5, mari kita makan. Aku di Perbaungan itu ada sebelah kiri itu ada jual sate gitu, sate Padang. Oh ibu ya, enak bukunya lembut kepikir. Lain kan? Ini beda, dia tidak. Di mana kita sholat? Kita sholat di hati. Nah ini bu, ada orang begitu bu, ada di kisaran ini banyak. Mohon maaf, itu bu yang kata orang jemaah tabligh yang pindah dari masjid ke masjid. Ada bu tengok dia jual apa yang apa namanya, susu tahu apa namanya, kacang kedelai. Nah, dia jual itu bu.
Bu, tapi kulihat di mana? Setengah jam lagi dia ngecerit itu jualan keliling betul. Naik kereta buru-buru, Papua wajahnya cahaya, aku tengok hujan bangkai kemari guys. Setengah jam lagi sholat berhenti, tukatnya keretanya baru hujan. Di depan kereta itu tersangkut plastik, itulah pakaian sholat. Siapkannya bu, masuk kamar mandi baru biar cantik bajunya bu, pakai pakaian segitu dia sholat dia. Sholat dia bercahaya wajahnya, habis sholat dihitungnya jualan itu banyak juga tak laku, ada 500 bungkus lagi dimingkat kasih makan aja habis juga makan sendiri gitu. Tapi beda wajahnya bu, belum ajak tidak datang, paham bu di sini kan? Baik bu. Begitu besarnya ibadah sholat meletakkannya di hatinya. Di mana azan berhenti dia, di mana azan berhenti dia, di mana sholat berhenti dia. Pokoknya target dia kalau Allah memanggil dia berhentikan, putuskan hubungan kepada makhluk dunia ini. Isi. Aja yang berat awak kadang-kadang apalagi pas undangan, rewang pula. Rewang. Allahu Akbar. Habis. Paham? Ibu-ibu, sebesar apa kita meletakkan ibadah di hati kita, bu? Kenapa? Ini jawabannya Abu sebut. Kenapa kadang-kadang? Bukan kadang-kadang. Kenapa sering? Bu, dengar. Kenapa saat-saat kita berdoa, menangis, bahkan mau air mata darah keluar, Allah belum juga mau menyahuti apa yang kita minta? Apa sebabnya? Allah bakhil? Allah zalim kepada kita? Tidak. Tapi kenapa kita nangis darah kita, Allah tak kabulkan? Karena kita selalu membesarkan makhluk dari membesarkan Allah. Iya bu, kita besarkan makhluk daripada. Saya kasih tahu gini, ibu pegawai bu, nampaknya ya. Dulu masih kecil, oke. SD dulu guru perawat. Nah, ibu dulu waktu perawat masa dinas Pak Disudin itu ya. Pak Disudin, oke, almarhum baik. Masa Pak Disudin bupati dititipkannya pesan sama kepala sekolah ibu, kepala rumah sakit. Nama ibu siapa? Ibu Nurmala. Kepada kepala rumah sakit pesantren Ibu Nurmala harus jumpa sama saya besok jam 8 ke kantor rumah dinas saya, kata Pak Presiden. Lalu Pak kepala rumah sakit sampai ke sama ibu turun ngadap sama Pak Bupati, orang nomor 1 dia Zahar. Jam berapa Pak? Kata ibu, kata Pak kepala rumah sakit, ibu jam 8 pas harus datang menghadap Pak Bupati karena Pak Bupati banyak acara, jam 9 sudah berangkat sampai Jakarta. Ibu berani datang lambat-lambat. Kenapa? Bupati bu ya, yang naikin SK ibu ya, yang menentukan ibu di mana kerja ya, bisa dipindahkannya ke sana. Kemarin kan gitu, yang menaikkan kepangkatan ibu, menaikkan gaji ibu kan gitu. Bupati, begitu jam 8, belum jam 8 ibu sudah datang loh. Betul tidak? Jam 7. Berapa kemana? Mau bilangnya aja, nggak berani perempuan. Kalau bupatinya jauh ya, bilang aja. Betul tidak? Udah sampai datang jam 8. Ada kawan lagi, sini bentar, ngapain sini bentar, kata kawan. Begitu kita agungkan manusia itu, paham itu? Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Sawaluddin Damanik MA. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah atau iktibar dari apa yang disampaikan oleh beliau. Dan saya ucapkan barakallah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.